Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Shalom kepada seluruh jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di ibadah online El Glow Church Kelapa Gading. Dan bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung bersama kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Serta Bapak Ibu boleh menghubungi nomor sekretariat yang tertera di layar kaca Bapak. Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Haleluya. Sekarang, mari kita persiapkan hati kita untuk bersama-sama menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah online hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Shalom Bapak Saudara, selamat hari Minggu. Saya percaya bahwa sekalipun di masa-masa pandemi COVID-19, tapi kita punya Allah yang dahsyat, yang sanggup menyembuhkan, sanggup memulihkan, dan sanggup memberkati kita. Kalau saudara setuju, di minggu ini saudara, ajak seluruh keluarga saudara untuk kita memuji Tuhan bersama-sama. Kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Saya percaya bahwa kita punya Allah, Allah yang dahsyat. Woo! Haleluya! Oh, oh, oh. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, oh, haleluya, woo. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaan, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah.
tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu lagi. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Lagi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Oh. Tinggikan namamu. Oh. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Haleluya. Kami punya Allah yang dahsyat, kami punya Allah yang luar biasa. Kami percaya Engkau Tuhan yang selalu menuntun kami. Engkau Tuhan yang selalu memimpin langkah hidup kami. Kami mau datang dalam hadirat Tuhan. Sekali lagi kami membawa penyembahan kami, syukur kami di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kami rindu Roh-Mu memenuhi kami Tuhan. Ini kami umat-umat-Mu. Minggu ini kami datang membawa syukur kami, membawa penyembahan kami di hadapan-Mu. Thank you Lord. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku,
Jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, oh kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Katakan lagi, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, oh mulia bagimu Tuhan. Katakan, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Mari jemaat Tuhan, angkat suaramu, katakan, ku sembah, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Ku sanjung Kau mulia, ku sembah Engkau Tuhan. Oh, mari sama-sama angkat suaramu, sembah Dia. Kami sanjung Engkau Tuhan, termulia. Oh, nama-Mu besar, Kau layak disembah Tuhan. Kami datang sujud di hadapan-Mu, bawa hidup kami, bawa penyembahan kami. Oh, ku sanjung Engkau, Allah yang mulia. Kau layak terima penyembahan kami Tuhan. Haleluya, ku sanjung Engkau, nama-Mu layak disembah, layak terima pujian. Mari angkat suaramu, sembah Tuhan. Mari bebaskan rohmu, bangkitkan rohmu, sembah Dia dalam kekudusan-Mu, dalam kemuliaan-Mu. Oh, kami datang menyembah-Mu ya Tuhan.
Hirabata karalabata karalabababababaralabayaralabalaba. Biar Roh Kudus memenuhi kami. Haleluya. Oh, ya Tuhan, kami rindu akan Engkau ya Tuhan. Lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Inama kata karada bata karala baba bata karala baba. Shata karala barala 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 bayarala barala barala. Kiarala bata karala barala barala barala. Hora bata karala baba baba baba. Hirala barala 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 barala. Biar kekuatan Roh-Mu memenuhi setiap kami. Turun atas kami ya Tuhan. Sebab kami rindukan Engkau. Shikararabata karalabai. Hinamata karalabai. Shereberarabara. Mari sama-sama buka kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Rain down. Rain on us. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Rain down. Rain on us. Lagi Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Rain down. Rain on us. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Rain down. Rain on us. Holy Spirit rain down. Holy Spirit. Holy Spirit rain down. Rain down. Rain on us. Holy Spirit. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Rain down. Rain on us. Rain down. Rain on us. Rain down, Lord. Rain down. Rain on us. Tepuk tangan lebih baik bagi Allah kita, katakan haleluya. Biar Roh Kudus memenuhi kami ya Tuhan. Sebab tanpa Roh-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Roh Kudus yang menuntun hidup kami. Sebab kami menyatakan kami perlu Engkau. Bahkan kami perlu kebenaran firman-Mu yang mengarahkan, menuntun setiap langkah hidup kami.
Tuhan kami berdoa Engkau mengurapi hamba-Mu. Pakai hamba-Mu Tuhan. Setiap perkataan yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu adalah perkataan firman yang mengubah hidup kami. Yang menyembuhkan kami. Yang menyegarkan jiwa kami. Terima kasih Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa dan kami sambut firman-Mu. Yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Saudara, Jemaat GBI Lentera Global yang diberkati Tuhan. Saya percaya bahwa di minggu ini kita terus diberikan kekuatan yang baru. Amin. Sekalipun kita punya rencana pengen sama-sama untuk beribadah onsite di tempat ini, di gereja Tuhan ini. Tapi keadaan tidak memungkinkan kita untuk ibadah onsite. Dan saya percaya bahwa sekalipun lewat ibadah online tidak mengurangi sukacita kita untuk terus mendengarkan firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Dan saya terlalu percaya bahwa hari-hari ini saudara perlu yang namanya perkataan yang membangun keluar dari hidup kita. Perlu yang namanya perkataan yang positif yang terus keluar dalam hidup kita saudara. Kadang-kadang saudara kita perlu bertanya hari-hari ini. Saudara apakah kita banyak nyebut nama Yesus atau nama COVID? Ya, kadang-kadang hari ini orang di mana-mana beritanya COVID melulu. Hampir banyakkan COVID kita ngomongnya daripada ngomongin Yesus, saudara. Nah hari-hari ini kalau kita banyak ngomongin COVID, artinya saudara kita yang tadinya nggak takut jadi takut. Kita yang tadinya nggak sakit akhirnya jadi sakit gitu ya. Jadi kepikir COVID melulu yang diomongin saudara. Nah kalau kita ngomongin tentang Yesus, saya percaya bahwa gini, Tuhan yang sanggup menyembuhkan kita. Kalau kita ngomongin Yesus berarti pertolongan datang daripada Tuhan. Kalau kita ngomongin Yesus berarti saudara Yesus ada di dalam kita. Sebab itu hari ini saya mau bahas tentang satu tema. Saya berikan tema kuasa lidah. Jadi lidah kita ini ada kuasa. Lidah kita ini powerful saudara. Lidah kita ini berkuasa untuk menyampaikan sesuatu saudara. Nah kita tentu pernah mendengar pepatah bilang ini, lidah tidak bertulang tetapi sanggup mematahkan tulang. Lidah ini lembut banget saudara ya. Kita mau tekuk ke atas, ke bawah, kita mau tekuk kemana aja dia bisa gitu ya. Karena dia lembut, tapi lewat perkataan yang lembut, lewat lidah yang lembut ini saudara ternyata gini. Sanggup buat orang marah, sanggup buat orang terluka, sanggup buat orang kepahitan. Bahkan kita sanggup membunuh orang lewat perkataan kita. Tetapi kelembutan lidah itu saudara lembut sih dia. Tapi bisa merusak, bisa menyakiti, bahkan bisa membunuh orang saudara. Akibat perkataan, akibat sembarangan ngomong, maka gini, ada laporan pencemaran nama baik. Karena kita suka ngomongin orang saudara. Nah kalau saudara buka sosial media hari-hari ini, wow. Ini omongin itu omongin ini saudara. Wah gak akan habis-habisnya saudara. Ya, bahkan ada banyak berita hoax keluar saudara yang kita percayai. Wah ini memang benar saudara hari-hari ini saudara kalau kita gak pertajam pendengaran kita dengan firman saudara. Wah apa jadinya saudara. Nah sebelum kita bahas ayat bahasan kita saudara saya mau baca dulu Amsal pasal 15 ayat yang 4 berkata begini. Lidah lembut adalah pohon kehidupan tetapi lidah curang melukai hati. Lidah yang lembut ini artinya gini, ngomongin yang baik, ngomongin yang membangun, ngomongin yang hal-hal yang hal-hal yang membangkitkan semangat orang. Dibilang gini, itu lidah pohon kehidupan. Di lidah itu keluar kehidupan, menghidupkan orang, membuat orang lain bersuka cita, membuat orang lain semangat gitu ya. Wah ini memang masa-masa pandemik, tetapi Tuhan sanggup tolong kita. Ya, wah ini masa-masa pandemik bro, gitu. Udah vaksin belum? Kalau kamu belum vaksin ntar COVID kamu selesai loh. Kamu begini loh, kamu begitu loh, gitu. Ada orang lagi ngomongin vaksin, ntar kamu kalau divaksin, ntar begini loh, gitu ya. Jadi yang negatif terus yang muncul. Coba saudara kita perkatakan hal-hal yang positif, gitu. Jadi membangun orang lain, memberikan semangat kepada orang lain. Tetapi lidah curang melukai hati. Ini lidah ngomongin orang.
Sampaikan berita bohong, hoax melulu yang keluar, saudara. Itu melukai hati orang. Tetapi kalau lidah kita membangun, saudara gini, orang lain akan bersuka cita, orang lain akan terhibur, orang lain akan dihidupkan, akan hidup, semangatnya dihidupkan kembali. Nah Yakobus, kita masuk ke ayat pembahasan kita. Yakobus pasal 3, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-12. Yakobus pasal 3, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-12 berkata begini. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Ayat yang ke-6, lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalahkan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalahkan oleh api neraka. Ayat yang ke-7. Semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan. Dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Ayat yang ke-8. Tetapi tidak seorang pun yang dapat berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai. Dan penuh racun yang mematikan. Ayat yang ke-9, dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita. Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar perkataan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan pohon zaitun dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Alkitab memberikan contoh yang begitu jelas tentang kuasa dari perkataan kita. Saudara, dia bilang gini, kapal yang besar saudara, kapal yang besar tidak akan goyang sekalipun dihantam ombak yang besar. Tetapi kemudian kecil itu bisa mengarahkan kapal kepada kebinasaan. Bisa mengarahkan kapal kemana aja dia mau. Nah lidah ini, saudara gini, Alkitab bilang ini adalah api yang menghanguskan. Semua anggota tubuh kita bisa rusak akibat kalau kita tidak jaga perkataan kita. Jadi hari-hari ini jaga perkataanmu. Supaya dari perkataanmu itu memberi semangat membangun orang lain. Jangan selalu perkatakan hal-hal yang negatif. Bangun orang lain dengan perkataanmu. Bangun orang lain dengan perkataanmu. Ada pepatah bilang ini, mulutmu harimaumu. Ada banyak orang saudara masuk penjara. Ada banyak orang saudara ngalamin hal-hal yang buruk dalam kehidupan mereka akibat perkataan mereka sendiri. Jadi hari-hari ini saudara yang kita perlu kuasai lidah kita. Karena ini api yang bisa menghanguskan. Bisa merusak seluruh anggota tubuh kita. Cuma dengan perkataan kita. Amsal 18 ayat 21 bilang gini. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka memegahkannya akan memakan buahnya. Jadi hidup dan mati kita ini dikuasai oleh lidah. Ternyata hancurnya hidup kita, sukarnya hidup kita ditentukan oleh perkataan kita. Sekali lagi, ternyata kehancuran hidup kita, keribetan, kesukaran dari hidup kita itu ditentukan dari perkataan kita. Makanya Amsal 21 ayat 23 bilang gini. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Gitu. Ada juga ayat lain bilang gini. Makin banyak ngomong, makin banyak salahnya. Pernah gak ketemu orang gitu? Kita baru satu kali ngomong, satu kata, dia udah 10 kata gitu. Kita baru ngomong, iya gini, oh iya loh, oh tuh. Dia udah banyak, saudara. Nah makanya kadang-kadang saudara, orang itu terjebak pada perkataannya sendiri. Hari ini saudara, apa yang kita perkatakan dalam hidup kita? Apa yang kita ngomongin hari-hari ini? Kita ngomongin apa hari-hari ini? Kita ngomongin firman atau ngomongin orang? Kita ngomongin kebenaran atau ngomongin kesalahan? Jadi
Kalau mau hidup ini jadi mudah, kalau mau hidup ini jadi indah, kalau mau hidup ini jadi sesuai dengan yang saudara harapkan, jaga lidahmu, jaga mulutmu supaya nggak nyakitin orang lain. Dikit-dikit komplain, dikit-dikit ngomongin orang, saudara. Di gereja juga begitu banyak, saudara. Jadi hari-hari ini apa yang keluar dari perkataan kita? Ada 4 hal penting, saudara, yang akan kita pelajari dari Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12 ini. Kuasa dari perkataan ini, saudara. Kita baca ayat 1. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Artinya gini, saudara. Mari kita mau terus jaga omongan kita. Kalau kita nggak tahu, ya jangan ngomong. Kalau kita nggak tahu ya udah diem aja, saudara. Iya kan? Kalau kita nggak tahu, kita nggak ngerti, udah diem aja. Ada orang yang nggak tahu, sok tahu. Nah ini dia masalahnya, saudara. Makanya dia bilang ini, kalau kamu ngajar orang, kamu akan dituntut banyak. Jadi poin yang pertama saya mau sampaikan gini, jangan ngomong kalau nggak tahu. Apalagi banyak ngomong. Jangan ngomong deh kalau nggak tahu. Kalau nggak ngerti jangan ngomong. Jadi hari-hari ini kalau kita nggak ngerti, saudara, jangan ngomong. Beberapa waktu lalu, saudara, saya tanya, ada orang ngomong sama saya, wih, hari-hari ini kita mesti jaga imun, jaga kesehatan, gitu ya. Minum ini. Terus dengar lagi yang satu, minum ini. Yang benar yang mana ya? Gitu ya. Gini aja deh, kalau kita nggak tahu jangan ngomong. Supaya nggak menjadi masalah buat orang lain. Gitu loh. Karena kita so tahu itu, karena kita sembarangan ngomong itu, akhirnya orang lain salah. Akhirnya jadi kesalahan gitu ya. Kita pernah, saudara, ibadah online, kita pergi ke salah satu gereja, saudara. Ada satu orang di situ dan kita nggak kenal, kita masuk gitu ya. Kita bilang, oh iya kita mau tag untuk ibadah online. Oh iya. Gitu ya. Kita bawa alat-alat gitu, saudara. Lalu tiba-tiba ada satu orang datang, oh iya oke, nanti Bapak saya pasang aja alatnya. Dia pasang ini. Saya tanya, kamu tahu? Ya tahu Pak. Wah begini mah sering saya pakai gitu. Diaturlah sama dia, saudara, diaturlah sama dia semua. Ya kita maunya terima beres, wah enak banget gitu ya, ada yang ngatur, saudara. Udah kita maunya terima beres. Udah rekaman, saudara. Selesai kita rekaman, nggak ada suaranya, saudara. Wah capek banget, kita mulai dari awal lagi, saudara. Coba dari tadi bilang iya saya nggak tahu gitu ya. Kan nggak terjadi kesalahan seperti itu, saudara. Kerja 2 kali gitu. Jadi poin yang pertama, saudara, kalau kita mau jaga hidup kita, kalau kita mau jaga supaya orang lain juga nggak terluka, orang lain juga nggak terjadi kesalahan, saudara gini, kalau nggak tahu jangan ngomong. Kenapa banyak orang yang salah lalu menyebarkan hoax? Karena itu dia, karena sok tahu. Jangan sok menggurui kalau kita tidak ngerti. Karena gini, kita bertanggung jawab loh untuk semua perkataan kita. Itu tadi Pengkhotbah 6 ayat 11. Karena makin banyak kata-kata, makin banyak kesia-siaan. Apakah faedahnya? Gitu ya. Coba kita cek perkataan kita hari-hari ini. Saya di pendahuluan saya udah ngomong. Kita lebih banyak ngomongin COVID atau ngomongin Yesus. Banyakin ngomongin Yesus. Banyakin ngomongin kebenaran. Supaya hidup kita diberkati Tuhan. Supaya orang lain juga diberkati dengan perkataan kita. Yang setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Bilang kiri kanan saudara, kalau ada suamimu, kalau ada istrimu, ada anak-anakmu, saudara, atau temanmu, sahabatmu, bilang gini. Mending diam kalau gak tahu. Bilang gini, mending diam kalau gak tahu. Bilang lagi gini, jangan sok tahu. Yesaya pasal 50 ayat 4.
Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku. Untuk apa? Mendengar seperti seorang murid. Jadi saya bilang gini, kalau engkau mau mendengar seperti seorang murid, menjadi seorang murid yang diberkati Tuhan, saudara, bilang gini, yang harus ada di mulutmu adalah perkataan yang membangun orang lain. Perkataan Kristus yang membangun, memberikan semangat kepada orang lain. Itu yang kita mesti lakukan. Makanya saya berdoa, dia bilang ini, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid supaya dengan perkataanku dapat memberi apa? Semangat kepada orang lain, membangun orang lain. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Yakobus pasal 3, ada banyak ayat yang kita mau baca hari ini. Yakobus pasal 3 ayat yang kedua, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh hidupnya. Jadi kita harus sadar bahwa kita ini bukan manusia sempurna. Kita bisa melakukan kesalahan lewat perkataan kita. Makanya tadi saya bilang, kalau nggak tahu, jangan sok tahu. Kalau nggak tahu mendingan diam, jangan ngomong. Yang kedua yang harus kita lakukan, yang pertama tadi gini, kalau nggak tahu jangan ngomong. Yang kedua kita harus apa? Mengendalikan mulut kita. Mulut ini harus dikendalikan gitu. Oh iya, jangan ngomongin orang. Oh iya, banyakin ngomongin Yesus. Efesus pasal 4 ayat 29 begini. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Beroleh apa? Beroleh kasih karunia. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, pakai perkataan ini untuk membangun orang lain. Yakobus, Efesus kembali ingatkan kita. Juga Yakobus 3 ayat 3 bilang ini, kita mengenakan kekang pada mulut kuda. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh hidup kita. Kita harus sadar bahwa gini, kita harus sadar bahwa kita harus bisa menjaga lidah kita. Supaya gini, kita gak sombong. Supaya kita gak sembarangan ngomong. Kuda itu dikenakan kekang, supaya apa sih? Supaya kita bisa mengendalikan kuda itu. Nah di mulut kita juga taruh kekang. Supaya apa? Kita gak sembarangan ngomong, saudara. Supaya kita gak sembarangan ngomong, supaya kita bisa mengendalikan lidah kita. Kenakan kekang pada lidah kita, pada mulut kita. Supaya kita bisa dituntun, bisa diarahkan Tuhan. Untuk cuma ngomongin hal-hal yang membangun orang lain. Poin yang ketiga tadi. Poin yang kedua. Tadi poin yang kedua, sekarang poin yang ketiga. Kita harus kenakan kekang dalam mulut kita. Kekang itu gini saudara. Kekang itu gerigi yang dipasang pada mulut kuda. Fungsinya apa sih? Fungsinya untuk mengendalikan kuda. Mencegah kuda supaya gak menggigit. Jadi fungsi dari kekang itu apa? Untuk mengendalikan kuda. Jadi gerigi besi itu dipasang. Masukin, terus ada tali di samping kiri dan kanannya. Fungsinya apa? Untuk mengendalikan kuda. Yang kedua, untuk mencegah kuda supaya gak gigit. Jadi sama halnya dengan itu saudara. Kita perlu memasang kekang di mulut kita saudara. Menaruh di mulut kita. Supaya gini, mulut kita ini dikendalikan oleh firman. Supaya kita hanya memperkatakan perkataan yang benar. Mazmur 39:2 bilang gini. Pikirku, aku hendak menjaga diri. Supaya jangan aku berdosa dengan lidahku.
Aku hendak menahan mulutku dengan kekang selama orang fasik masih ada di depanku. Jadi Daud bilang sama Tuhan, aku hendak menjaga diri supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Jadi hari ini jaga cara kita menjaga diri kita, menjaga hidup kita supaya berkenan kepada Tuhan apa? Jaga lidah kita. Biar di lidah kita ini cuma ada pujian kepada Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Jadi yang ada di mulut kita hanyalah apa? Cuman memuliakan Tuhan. Makanya Daud bilang gini, aku hendak menahan mulutku dengan kekang. Supaya perkataanku, supaya lewat mulutku aku membangun orang lain. Aku memberkati orang lain. Yakobus 3:4 bilang gini, dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Kita harus jadikan Tuhan sebagai nakoda dalam kehidupan kita. Kita harus jadikan Tuhan sebagai pengendali kehidupan kita. Pertanyaannya siapa yang kendalikan hidupmu, saudara? Siapa yang mengendalikan hidupmu? Perkataanmu, perkataan orang lain, atau perkataan firman? Harusnya hidup kita dikendalikan oleh perkataan firman. Kalau hidupmu dikendalikan oleh perkataan firman, engkau hanya memperkatakan perkataan firman. Yang setuju katakan amin. Bilang kiri kanan lagi, perkatakan firman. Oh, di masa-masa pandemi ini firman yang harus kita perkatakan. Firman yang harus kita perkatakan keluar dari mulut kita setiap hari. Jadi poin yang pertama yang kita bahas tadi adalah, gini, kalau nggak tahu jangan ngomong. Yang kedua yang kita bahas adalah kita harus bisa mengendalikan mulut kita. Yang ketiga, kita harus taruh kekang pada mulut kita. Lalu yang terakhir yang saya mau bahas, yang keempat adalah kita harus jadikan Tuhan sebagai pengemudi hidup kita. Sebagai apa? Sebagai pengemudi hidup kita. Ayat 4, Yakobus 3:4. Dia bilang gini, dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil. Menurut kehendak jurumudi. Kita mau kasih hidup kita sama Tuhan gak? Supaya Tuhan yang mengendalikan hidup kita. Kalau Tuhan yang mengendalikan hidup kita, kita akan dibawa Tuhan untuk ngalamin hal-hal yang dahsyat bersama dengan Tuhan. Pertanyaannya, siapa jurumudi hidup kita? Siapa yang mengendalikan hidupmu? Kalau Tuhan engkau tempatkan sebagai nakoda dalam kehidupanmu, pasti kemudi yang kecil itu akan dibawa Tuhan pada kemuliaan. Akan diarahkan Tuhan pada mujizat dan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Kita akan dibawa untuk ngalamin yang namanya berkat-berkat Tuhan. Yang keluar dari mulut kita hanya apa? Hanya pujian dan ucapan syukur. Makanya Mazmur 141 ayat 1-4 berkata gini. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku. Berilah telinga kepada suaraku waktu aku berseru kepadamu. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan. Dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Awasilah mulutku ya Tuhan. Berjagalah pada pintu bibirku. Janganlah condongkan hatiku kepada yang jahat. Untuk melakukan perbuatan-perbuatan fasik. Ini doanya Daud. Dia ngomong sama Tuhan. Dia bilang gini, awasilah mulutku ya Tuhan. Berjagalah pada pintu bibirku. Janganlah condongkan hatiku kepada yang jahat untuk melakukan perbuatan-perbuatan fasik. Kita harus ngomong ini, minta seperti Daud. Tuhan, taruh penunggu di mulutku. Supaya aku hanya memperkatakan perkataan-perkataan firman. Sudah bisa bayangin. Kalau firman yang sudah perkatakan hari-hari ini. Sudah akan dibangun. Sudah akan dibawa pada kekuatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Makanya hari ini cek perkataan kita. Perkataanmu membangun orang lain enggak? Ngomongan kita membuat orang lain sukacita enggak? Kalau enggak, mari hari ini sudah kita minta sama Tuhan. Tuhan,
Aku mau datang seperti seorang murid yang mau berdoa minta Tuhan, di mulutku ini taruh penunggu, dia bilang. Taruh penjaga di bibirku. Supaya aku gak sembarangan ngomong. Yang aku ngomong firman. Yang aku ngomong, yang aku sampaikan adalah perkataan-perkataan yang ini. Melegakan orang. Membangkitkan semangat orang. Untuk menjalani kehidupan ini. Bangun orang di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kamu sembuh. Firman Tuhan bilang kamu pasti sembuh. Orang mungkin wah udah gak ada harapan lagi. Enggak, kamu pasti sembuh. Kamu pasti sehat. Kamu pasti diberkati Tuhan. Gitu. Ketemu orang. Lagi flu. Wah gue makan udah gak berasa apa-apa tuh. Wah ntar lagi lu mati lu. Waduh kasihan banget tuh orang. Langsung lemah, langsung loyo di akhirnya apa? Hidupnya nggak jadi, perkataan kita nggak jadi berkat untuk kehidupannya. Coba kita ngomongin, iya kamu pasti sembuh, tenang, Tuhan pasti tolong. Dia jadi semangat hidupnya. Jadi apa yang kita perlu lakukan hari ini? Yang pertama yang kita belajar, saudara, jangan ngomong kalau nggak tahu. Yang kedua, kita harus bisa mengendalikan mulut kita. Kita harus menaruh kekang pada mulut kita. Yang ketiga, yang keempat, jadikan Tuhan sebagai jurumudi dalam kehidupan kita. Nah kesimpulan dari khotbah saya hari ini adalah gini. Yakobus 3 ayat 11 dan 12 bilang gini. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Enggak mungkin. Kalau engkau anak Tuhan, kalau engkau orang Kristen, kalau engkau orang yang diurapi Tuhan, diberkati Tuhan, pasti di mulutmu ini hanya ada perkataan berkat. Enggak ada perkataan kotor, hanya ada perkataan yang menghidupkan orang lain. Enggak membunuh orang lain. Enggak menyakitkan orang lain, tapi membawa sukacita dan damai dalam kehidupannya. Lalu ayat 12 bilang ini, saudara-saudaraku, adakah pohon ara menghasilkan pohon zaitun dan pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Di mulut orang benar hanya ada perkataan berkat. Di mulut orang benar hanya ada pujian di hadapan Tuhan. Ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus, Yakobus pasal 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar, menegur seorang akan yang lain sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Jadilah hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu. Jadi gini, ngomongin firman aja. Ngomongin kebenaran aja. Supaya atas perkataanmu, atas ucapanmu, orang lain dilawat dan diberkati Tuhan. Saya percaya saudara, Jemaat GBI Lentera Global hari-hari ini, jangan ngomongin hal-hal yang negatif terus. Jangan ngomongin hal-hal negatif lagi. Bangun orang lain. Bangkitkan semangat orang lain. Ngomongin firman. Ngomongin perkataan Kristus. Maka kehidupanmu akan jadi pohon kehidupan buat orang lain. Dan atas hidup kita, nama Tuhan dipermuliakan. Kita berdoa bersama-sama. Bapa, hari ini aku percaya. Di tengah-tengah keberadaan kami Tuhan. Di tengah-tengah bangsa kami, bahkan bangsa-bangsa. Kami dilanda oleh pandemi COVID-19. Tuhan ampuni kami. Kalau selama pandemi ini perkataan kami perkataan negatif. Perkataan kami enggak membangun orang lain. Perkataan kami menyakitkan orang lain. Perkataan kami menjadi api yang menghanguskan orang lain. Membuat semangat mereka patah. Membuat gairah mereka padam. Aku berdoa Tuhan ampuni kami. Kami mau berubah. Kami mau perkatakan perkataan firman. Kami mau hidup di dalam kebenaran. Kami mau bangun orang lain dengan perkataan firman. Kami mau bangkitkan semangat orang lain yang patah dengan perkataan firman. Karena kami percaya kami orang yang sudah dimerdekakan. Dan kami mau memerdekakan orang lain. Kami orang-orang yang dipenuhi dengan kekayaan Kristus. Hikmat Kristus ada dalam hidup kami. Sehingga dengan hikmat dan perkataan Kristus kami bisa membangkitkan semangat yang patah. Kami bisa membangkitkan orang lain. Kami bisa membuat orang lain bergairah mencintai dan mengasihi Tuhan. Bapak, aku mengangkat tanganku, aku berdoa. Dimanapun kami jemaat Tuhan ada.
Kami berdiri dengan keluarga besar kami. Tuhan, kami berdoa mulai hari ini, mulai detik ini. Perkataan kami membangun orang lain. Perkataan kami menguatkan orang lain, meneguhkan orang lain. Dan membawa orang lain mengalami Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan terima kasih. Kalau ada yang sakit Tuhan. Tuhan kami terbaring karena penyakit apapun atau COVID-19. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Perkataan firman kami keluarkan dari hidup kami. Supaya dengan perkataan firman-Mu kami dipulihkan, kami disembuhkan, kami dikuatkan, kami dibebaskan. Dan kami terima kekuatan yang baru yang datang dari Tuhan. Makasih Tuhan. Memberkati Tuhan. Setiap jemaat-Mu dimanapun berada. Kami tahu hari ini juga kami punya semangat yang baru. Untuk memperkatakan kebenaran di tengah-tengah dunia ini. Di tengah-tengah bangsa ini. Dan kami perkatakan Indonesia dipenuhi dengan mujizat Tuhan. Indonesia dipenuhi dengan kesembuhan ilahi. Dan kami perkatakan gereja ini, setiap jemaat kami akan terus mengalami Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, hamba-Mu selesai. Tapi aku percaya Roh Kudus tidak pernah selesai atas kami. Engkau Tuhan yang terus ada dan nyata. Menuntun kami, membawa kami untuk semakin dekat dengan Tuhan. Berkati gembala kami, berkati setiap tim pengembalaan yang ada. Kami percaya Tuhan, gereja-Mu akan terus dibangun di atas dasar dan perkataan firman. Demi nama Yesus aku berdoa dan bersyukur. Yang diberkati Tuhan sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati kita berlimpah-limpah. Tuhan, seluruh hidup kami, tubuh, jiwa, roh kami rela memberikan semuanya kepada Tuhan. Kami mau intim kepada Engkau, kami mau dekat kepada Tuhan, kami mau mendekat kepada Bapa kami. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat anugerah-Mu yang tak ternilai dan tak terhingga bagi setiap kami semua. Di masa pandemi ini Tuhan, kami masih bisa beribadah secara online ya Tuhan. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan anugerah Tuhan. Kami boleh menaikkan pujian penyembahan kami di rumah kami masing-masing. Bahkan kami boleh mendengarkan firman-Mu yang begitu berharga bagi setiap kami semuanya. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan kepada firman Tuhan. Biarkan berkat Tuhan berlimpah-limpah.
Tuhan mengurapinya dan Tuhan memakainya, dan banyak jiwa-jiwa akan dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami berdoa Tuhan buat bangsa Indonesia. Kami berdoa memberkati bangsa kami. Biarkan bangsa kami penuh dengan kemuliaan Tuhan, diselamatkan. Akan terjadi banyak penuaian jiwa-jiwa di masa pandemi ini Tuhan. Kami percaya kemuliaan Tuhan dinyatakan atas bangsa kami yang tercinta, bangsa kami Indonesia. Setiap suku-suku dan pelosok-pelosok di tanah air ini Tuhan akan mendengar berita keselamatan, akan mendengar berita kabar baik kemuliaan Tuhan di tengah-tengah pandemi ini. Sehingga ketika mereka mendengarkan firman-Mu, mereka percaya, mereka dibukakan hatinya dan dilembutkan, sehingga mereka percaya kepada satu nama yang menyelamatkan, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Raja di atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, bangsa kami akan diberikan satu ketakutan akan Tuhan, untuk mengenal akan Engkau ya Tuhan. Kami percaya pemerintahan Bapak Jokowi ya Tuhan, dan juga para menteri dan juga para kabinetnya Tuhan, bahkan anggota DPR, MPR ya Tuhan, bahkan semua jajaran pemerintahan sampai kepada desa-desa ya Tuhan, kecamatan-kecamatan Tuhan. Kami percaya semuanya dalam perlindungan dan keamanan Tuhan. Di masa-masa pandemi ini Tuhan, kami tahu begitu banyak kematian-kematian terjadi, tapi kami tahu perlindungannya dari Tuhan sendiri akan melindungi bangsa kami, sehingga pemerintahan kami dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk memberkati dan juga menjadi berkat bagi rakyat Indonesia. Kami berdoa roh takut akan Tuhan, bahkan pengenalan akan Tuhan akan ada di bangsa kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan masa-masa COVID ini Tuhan, biarkan kemuliaan Tuhan dinyatakan atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Berdoa juga Tuhan buat gembala, pembina, gembala sidang kami, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyatarharjo, bersama dengan 4 wakilnya, bahkan kepada keluarga besarnya Tuhan. Kami menyerahkan para hamba-Mu ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami percaya Tuhan memakai lebih lagi Tuhan untuk menyelamatkan begitu banyak jiwa-jiwa di masa-masa pandemi ini Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa Tuhan, dan kami percaya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Bahkan gembala Tuhan rayon kami ya Tuhan Yesus Bapak Timotius Hardono Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa Tuhan, di dalam pelayanan dan keluarganya. Semuanya Tuhan diberkati, dan Tuhan akan memberkatinya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa Tuhan. Sebentar kami akan menerima berkat dari hamba-Mu. Melalui hamba-Mu Tuhan, kami percaya berkat Tuhan dinyatakan bagi setiap semuanya. Mari bersama-sama kita akan menaikkan tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita akhiri ibadah pada hari ini. Mari kita mau terima berkat daripada Tuhan. Mari angkat tangan, arahkan hatimu. Diberkati engkau pada waktu masuk, diberkati engkau pada waktu keluar, diberkati semua lumbung-lumbungmu, diberkati semua usahamu, diberkati semua pekerjaanmu, diberkati semua pelayananmu, diberkati apapun yang engkau kerjakan. Tuhan buat berhasil. Terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita saat ini, sampai kedatangan Tuhan kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari yang sudah diberkati katakan amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhan.
Haleluya.